Panen cuan berlimpah, berikut 11 cara budidaya ikan lele di kolam tanah. Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami Ide Usaha. Seperti biasanya, kami selalu punya konten-konten menarik untuk dikupas. Hari ini, kita akan membahas tentang 11 cara budidaya ikan lele di kolam tanah versi Ide Usaha. Tahukah kamu, permintaan pasar atas ikan lele memang tak pernah berhenti. Bahkan dibanding dengan ikan-ikan yang lainnya, lele jauh lebih banyak diminati. Melihat kondisi tersebut, turut membuka peluang besar dalam membuka usaha budidaya ikan lele, bukan? Apalagi cara membudidayakan ikan ini relatif mudah, karena memiliki daya tahan yang tinggi, bisa hidup di mana saja, termasuk di kolam keruh dan kotor sekalipun. Buat kamu yang memiliki modal sedikit, kolam tanah menjadi solusi yang tepat untuk membudidayakan ikan tersebut. Terus, bagaimana ya cara budidaya ikan ini? Tenang, kamu bisa temukan semuanya di sini. Pastikan untuk menonton sampai selesai ya, agar tidak salah paham. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Number 1. Teknik memilih ikan yang akan dibudidayakan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk budidaya ikan lele adalah menentukan jenisnya terlebih dahulu. Mau pilih lele dumbo, lokal, ataukah yang lainnya? Akan lebih bagus lagi kalau yang dipilih adalah ikan yang mudah dibudidayakan. Namun kembali lagi, masing-masing lele memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Number 2. Pilih benih lele yang berkualitas. Kriteria benih lele yang bagus adalah warnanya hitam dengan ukuran kepala sampai badannya seimbang. Gerakannya pun lincah dan tidak sedang sakit. Bila perlu, ketahui juga seperti apa indukannya. Karena biasanya induk lele yang bagus akan menghasilkan keturunan yang sama. Jangan sampai asal pilih ya. Number 3. Membuat kolam tanah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kali ini kita akan membahas budidaya ikan lele menggunakan kolam tanah. Lebih mudah dan tentunya dengan biaya yang lebih murah pula. Tahap pertama dalam membuat kolam adalah mengukur lahannya. Ukuran yang pas adalah tidak terlalu luas ataupun sempit. Idealnya 12 sampai dengan 14 meter persegi dengan kedalaman 1 sampai dengan 1,5 meter saja. Ukuran tersebut turut memudahkan peternak dalam mengontrol sekaligus mengelola debit air. Kamu bisa menggali lahan tersebut dengan cangkul maupun alat lainnya. Hasil galiannya jangan dibuang ya. Bisa dimanfaatkan untuk tanggul dengan ukuran yang lebar agar bisa menahan debit air. Di salah satu tanggulnya bisa dipakai untuk saluran pembuangan air agar air tersebut tidak meluap. Number 4. Mengeringkan dan pengolahan kolam. Selanjutnya, kolam harus dikeringkan agar organisme yang menyebabkan penyakit di kolam bisa mati. Proses ini berlangsung kurang lebih 6 hari. Kalau sudah selesai, tandanya terlihat pada bagian dasar kolam yang retak-retak. Dan saat itu, dasar kolam bisa dicangkul lagi agar tanahnya gembur. Number 5. Pengapuran kolam. Proses ini adalah menebar kapur tohor atau dolomit ke dalam kolam guna membutuhkan bakteri patogen. Proses pengapuran bisa dikerjakan dengan menaburkan kapur sekitar 20 sampai dengan 50 gram di setiap meter persegi.
Biarkan tanah dan kapur di kolam tercampur merata selama kurang lebih 7 hari ya. Number 6. Pemupukan kolam. Pemupukan secara organik ini menggunakan kotoran ternak yang sudah kering. Tujuannya untuk menumbuhkan fitoplankton di dasar air tanah, agar tanah tersebut jadi gembur dan subur. Number 7. Pengisian air pada kolam. Kalau kolamnya sudah dipupuk, waktunya untuk pengisian air. Gak perlu buru-buru ya, isi dulu sampai ketinggian air mencapai 40 cm. Posisi tersebut tidak begitu dalam, ditujukan agar sinar matahari dapat menembus hingga bagian bawah kolam. Sinar tersebut akan membantu fitoplankton dan cacing dalam berkembang biak, yang nantinya bisa menjadi sumber makanan alami bagi ikan lele. Dan jika sudah seminggu dan air kolamnya berubah menjadi agak hijau, air kolam bisa ditambahkan lagi sampai ketinggian 100 sampai dengan 120 cm. Number 8. Penyebaran benih ikan lele. Setelah mendiamkan air kolam yang terisi selama 1 minggu, maka benih ikan siap ditebar. Tapi sebelum itu, benih ikan tidak boleh ditebar secara langsung, agar ikannya tidak stres. Kamu bisa menyiapkan wadah untuk menebarkan benih selama 20 menit terlebih dahulu. Lalu, miringkan wadah ke arah kolam agar benih keluar dengan sendirinya. Jadi, jangan ditebar langsung pakai tangan ya. Number 9. Gunakan pakan yang berkualitas. Pemberian pakan untuk lele yang dipelihara di kolam tanah akan lebih hemat. Kenapa? Ya karena itu tadi, di dalam kolam tersebut sudah ada pakan alaminya. Jadi kamu tidak perlu repot-repot lagi menambahkan nutrisi. Kamu cukup memberikan pakan seperti pelet yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan mineral yang sangat dibutuhkan ikan lele. Karena ukuran lele itu beda-beda, berikan pakan yang sesuai ya. Seperti ikan yang masih bibit, pilih pelet yang bentuknya berupa butiran lembut. Kalau lelenya sudah besar, maka tinggal menyesuaikan saja dengan ukuran pelet sebagai pakannya. Biar tahu ukuran pakan yang pas, kamu bisa mengecek ukuran ikan tersebut setiap 10 hari sekali. Jadinya pakan yang dipilih tidak kebesaran agar memudahkan ikan untuk menelan pakan tersebut. Biar lebih hemat pakan, kamu bisa memberi selingan atau pakan alternatif yakni keong sawah atau ikan rucah yang dipotong kecil-kecil. Bisa juga pelet yang dicampurkan daun singkong yang sudah dipotong kecil untuk pakan alternatif kedua. Untuk intensitasnya, pemberian pakan cukup dilakukan 3-4 kali sehari. Tapi kalau lelenya masih bibit, pemberian pakan harus lebih intensif karena lele yang masih bibit lebih cepat lapar. Begitu juga sebaliknya, kalau ukuran lele yang semakin besar, intensitas pemberian pakan ya bisa dikurangi menjadi hanya 3 kali sehari. Perlu diingat bahwa pemberian pakan tidak boleh telat, karena ikan lele termasuk kanibal. Kalau lapar bisa makan lele lainnya. Begitu juga sebaliknya, pemberian pakan tidak boleh kebanyakan. Kalau kekenyangan, ikannya pun bisa mati. Number 10.
Pemeliharaan kolam. Ketika ternak lele, pemeliharaan harus dikerjakan secara rutin, mulai dari membersihkan kolam, penyakit, dan yang lainnya. Untuk pembersihan kolam, tergantung dengan frekuensi pemberian pakan. Semakin tinggi, maka semakin harus sering diganti airnya. Segera bersihkan sisa pakan agar tidak menimbulkan bau busuk. Kalau tidak segera dibersihkan, bisa membuat air kolam menjadi bau juga loh. Jangan lupa untuk memberi saringan di bagian pembuangan air, untuk mencegah serangan musang, ular, maupun yang lainnya. Bisa pula memasang jaring streaming untuk pelindung di pinggiran kolam. Kemudian, usahakan air di kolam suhunya stabil 20 derajat Celcius agar lele tetap dalam kondisi baik. Nomor 11. Masa panen. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Setelah menunggu masa pemeliharaan selama 2,5 bulan sampai dengan 3 bulan, lele siap dipanen. Biasanya pada masa panen, 1 kilonya terdapat 5 sampai dengan 9 ekor lele. Untuk itu, 2 minggu sebelum panen, sebaiknya pembelian pakan bisa dikurangi.